Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini dengan penuh nikmat di tengah-tengah kesibukan manusia, kita bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat asar yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Kita berdoa dan bermohon mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pengawalan tahun baru Islam ini kita dimudahkan selalu untuk mengamalkan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita nanti. Bapak-bapak, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kajian kita ini patok satu kitab ya. Jadi dia berlanjut terus ya. Kayak di sinetron bersambung terus ya sampai tamat ya kajian ini. Ya, kita mengkhususkan satu buku yang judulnya adalah Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Arab Saudi bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Konon beliau ini kalau kita istilahkan seperti di Indonesia, beliau adalah ketua majelis ulama yang ada di Arab Saudi. Ya, setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau menuliskan buku kecil ini yang diberi judul dengan Al-Qaul Mufid ala Kitabit Tauhid. Kalau mau diartikan ya, perkataan yang bermanfaat dalam kitab tauhid. Ya, kita sudah beberapa kali pertemuan, ya ini tinggal lanjutan terus. Saya lanjut saja untuk saya bacakan ya buku ini, dan saya berusaha untuk terjemahkan kemudian ya penjelasan ya tentang apa yang disebutkan. Wa nuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi wa fillah. Dan wajib bagi kita untuk mencintai Rasul Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min hubbillah. Karena dengan mencintai kita kepada Rasul berarti kita cinta kepada Allah. Orang yang selalu mengklaim bahwa saya adalah orang yang paling cinta kepada Allah, saya suka dengan Allah, kemudian dia tidak pernah cinta dengan Rasul, ya sesungguhnya cintanya kepada Allah itu dipertanyakan. Ya, sebab cinta kepada Allah mengharuskan kita untuk cinta kepada Rasul. Ya, itu kan sesuai dengan firman yang orang tahu, atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah saja kemudian enggak taat kepada Rasul, itu belum taat kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Wa nuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nas ajmain. Dan cinta kita kepada Rasul ini harus kita nomor satukan ya setelah Allah, tentunya di atas cinta kepada diri kita, kepada keluarga, kepada anak, dan kepada manusia seutuhnya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini ada hadisnya. Rasulullah SAW ya menyebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya mungkin kita punya buku tersebut, ya disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum, ya tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintaiku di atas segalanya, mencintai Nabi, kemudian ya dirinya dan yang selain ini. Ini disebutkan dalam hadis ini. Ya, jadi kita nomor satukan cinta kita kepada Rasul, baru cinta kepada diri kita, ya keluarga kita, anak-anak, dan manusia seutuhnya. Tidak boleh orang lebih cinta kepada kita, lebih cinta kepada istri, kemudian cinta kepada Rasul ini dinomor duakan atau dinomor sekiankan. Ya, harus kita nomor satukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya baru yang lain berurutan. Wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintainya karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai utusan yang mengajarkan kita tentang agama yang mulia ini. Wa nuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah wa dzalika bi an na'taqida dzalika bi qulubina. Dan sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasul, ini adalah harus kita berikan bukti. Apa buktinya? Na'taqida
dzalika biqulubina. Harus kita yakini tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini bukti ya bahwa kita cinta kepada Nabi. Harus ada pembenaran dalam hati. Semua apa yang diberitakan oleh Nabi itu wajib untuk kita benarkan. Wa na'tarifu bihi bi alsinatina, dan tidak cukup hanya membenarkan dengan hati. Harus kita ucapkan juga dengan lisan tentang kebenaran ini. Wa nutabbiqu dzalika fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam bi jawarihina. Kemudian kita praktekkan dengan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi wujud atau bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, apa yang Nabi bilang, apa-apa yang dibawa oleh Nabi ini wajib untuk kita yakini kebenarannya. Kemudian ya kita harus sampaikan, ya harus dengan lisan kita, kemudian harus kita praktekkan dengan anggota badan kita. Ini adalah bukti bahwa orang mencintai Nabi. Kalau belum seperti ini, ya sekian banyak orang-orang yang mengklaim karena cinta kepada Nabi. Bahkan ada orang yang menulis lagu cinta Rasul dan lain sebagainya. Cinta Rasul atau mencintai Nabi ya tidak cukup hanya dengan lisan. Ya harus dengan hati, dengan lisan dan dengan praktek. Di waktu orang mencintai seseorang saja atau fans kepada seseorang, kadang-kadang orang mengikuti gaya-gaya dia bicara, gaya-gaya dia berpakaian, ya, gaya-gaya akhlaknya dia. Rasulullah semuanya telah mencontohkan hal tersebut. Bahkan Al-Quran mengabadikan dalam Al-Quran, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat dalam tubuh Nabi itu contoh teladan yang baik. Jadi semua apa yang dibuat oleh Nabi wajib untuk orang ikut. Makanya dalam pengertian sunnah itu adalah semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua diamnya Nabi itu adalah sunnah. Semua aktivitasnya Nabi itu adalah sunnah. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, ya. Makanya ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Nah, ini yang dimaksud dengan pengikutan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dibuat oleh Nabi itu sunnah. Apa yang dibilang oleh Nabi itu juga sunnah. Apa yang terjadi di zaman Nabi kemudian Nabi tidak berkomentar, Nabi cuma diam, itu juga adalah sunnah. Ya, karena Nabi tidak pernah diam dengan satu kemungkaran. Ya, Nabi tidak pernah berbuat perbuatan yang tidak ada tuntunan dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah mengeluarkan kalimat sesuai dengan hawa nafsunya. Yang dia sampaikan adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita sebagai umat Rasulullah yang mengikuti tuntunan-tuntunan ini, semua apa yang dipraktikkan itu adalah ya wajib untuk kita benarkan, kita praktekkan dan kita sampaikan. Fa na'malu bihadihi wala na'mal lahu. Ya, kita mengikuti Nabi, kemudian mengamalkan apa-apa yang menjadi ajaran Nabi ini, keyakinan kita bahwa ini adalah petunjuk dari Dia, bukan karena kita beramal untuk Dia. Kita beramal ini untuk Allah, tetapi petunjuknya dari Nabi. Ya, biar orang bisa bedakan bahwa kadang-kadang orang melaksanakan satu perbuatan karena orang lain, ya, kemudian akibatnya dia menjadi riya. Misalkan, ya, orang sholat karena si ini, orang berbuat ini supaya dapat ini, ya, tetapi orang melaksanakan amalan tuntunan dari Nabi SAW ini, ya, karena dia saja yang memberikan petunjuk, ya, dia memberikan tuntunan. Adapun untuk siapa orang berbuat adalah untuk Allah, bukan untuk ya Rasul, bukan untuk Nabi. Amma ma yang kudu tahqiqu hadhihi syahada fahuwa. Nah, adapun yang dapat membatalkan tentang pengikraran kita kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ada hal-hal yang dapat membatalkan semua ini, ya. Nah, ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan. Yang pertama adalah fi'lul ma'asi. Tatkala seseorang melanggar perbuatan maksiat misalkan. Bagaimana ya kaitannya atau sambungannya berbuat maksiat dapat merusak syahadat kepada Nabi Muhammad tentang keimanan kita kepada Rasul Allah itu. Fal ma'siyatu naqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah lianna kharajta bi ma'siyatika min ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Tatkala orang terjerumus berbuat maksiat, maka syahadat kita pun berkurang. Ya, karena setelah kita mengatakan bahwa sesungguhnya dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah,
maka semua apa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad wajib orang yakini kebenarannya, kemudian wajib untuk orang ungkapkan, kemudian wajib untuk orang praktekkan. Di waktu orang melenceng daripada apa ajaran Nabi ini, berbuat maksiat misalkan, maka syahadat kita itu pun berkurang, sehingga maksiat ini dapat membatalkan dan dapat merusak tentang syahadat kita yang kedua tersebut. Kemudian yang kedua, yang dapat membatalkan yang kedua, syahadat yang kedua ini adalah al-ibtida'u fid din ma laysa minhu. Melaksanakan satu perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi dalam amalan-amalan agama, ya. Kalau bahasa kasarnya dengan bid'ah, ya. Al-ibtida'u fid din ma laysa minhu. Melaksanakan satu perbuatan ajaran agama yang tidak ada contoh. Kalau bukan ajaran agama, silakan saja, biar tidak ada contoh dari Nabi. Ya, ini juga harus terang bedakan. Kadang-kadang orang terlalu tasyadud, terlalu keras dalam masalah ini. Saya orang bilang ini mic ini bid'ah karena Nabi tidak pernah pakai itu mic. Ya, naik oto ini bid'ah. Ya, sekali lagi dalam tuntunan Islam yang disebut dengan bid'ah itu adalah amalan agama. Di luar agama silakan orang buat apa saja. Yang tidak pernah Nabi contohkan tidak apa-apa. Yang dikategorikan bid'ah itu adalah yang campuran, yang ada keyakinan agama di situ. Contoh, salat asar. Ajaran agama kita, salat asar adalah 4 rakaat. Kalau ada orang salat asar 5 rakaat, itu namanya bid'ah. Ya, karena ajaran Islam bahwa salat asar cuma 4 rakaat, bukan 5 rakaat. Ya, menambah ajaran agama itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang bukan agama, silakan. Seperti yang saya pernah sebutkan di sini nih, tentang tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mendapatkan orang-orang Madinah itu menanam korma, mengawinkan antara korma Madinah dengan korma dari daerah lain. Tatkala ditanya, Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian harus bercapek-capek untuk mengawinkan korma ini dengan korma sana? Tidakkah kalian bertawakal saja kepada Allah? Lalu orang-orang Madinah, ya mungkin iya. Akhirnya tahun depan mereka tidak kawinkan lagi kurma mereka. Mereka cukup bertawakal kepada Allah. Hasilnya apa? Hasil kurma mereka panennya sedikit, terus buah kurmanya kecil-kecil. Lalu mereka datang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, orang bertawakal kepada Allah, nanam kurma tidak buat seperti biasanya karena Anda bilang begini-begini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya, buat aja kalau dia perkara dunia, tidak apa-apa untuk Anda buat. Tapi kalau dia perkara akhirat, perkara agama, ini tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Ya. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'uhu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berbuat hal yang tidak ada tuntunan atau hal bid'ah itu, kita telah melaksanakan satu amalan yang kita yakini mendekatkan diri kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah mensyariatkan, tidak pernah mencontohkan itu. Nabi juga tidak pernah memberikan tuntunan kepada kita tentang amalan itu yang kita yakini adalah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sekarang ini sangat banyak sekali, apalagi sekarang di bulan-bulan Muharram. Begitu banyak orang-orang meyakini tentang amalan-amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat di televisi. Ya, ada orang yang datang di tempat-tempat tertentu kemudian minum air-air ya keberkahan dengan keyakinan berbagai macam. Ya, mereka melaksanakan ini. Apakah ada perintah dalam Al-Quran atau ada perintah dari hadis Nabi SAW bahwa kita disuruh minum air itu untuk mendapatkan keberkahan? Kalau tidak ada, berarti tidak boleh orang buat, karena ini masalah agama. Ya. Adapun air Zam-Zam, memang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ya ma'u zamzamin liman syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung orang yang minum. Makanya disyaratkan kita sebelum minum air Zam-Zam baca doa dulu. Apa yang kita mau? Ya Allah, dengan minum air Zam-Zam ini jadikan aku menjadi hambamu yang soleh. Ya, kemudian minum. Kalau itu memang ada tuntunannya. Tapi untuk meyakini air-air tertentu untuk orang minum, apalagi seperti tadi malam, saya lihat di berita televisi itu di beberapa daerah di Indonesia, ya malam Syura atau malam Asyura tadi malam, orang-orang mengeluarkan kris-kris pusaka, ya pedang-pedang yang mereka anggap keramat, ditaruh ke menyang, ya dan lain sebagainya. Mereka punya keyakinan begini. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi contohkan kepada kita.
Di sebagian lagi mengeluarkan sesajian-sesajian, ada yang dihilir di laut, ada yang taruh di bawah pohon. Keyakinan mereka supaya tahun baru Islam ini kesiaran kita hilang, ya keberkahan selalu datang. Perbuatan ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan akidah, perbuatan yang berkaitan dengan agama kita. Apakah Nabi pernah mencontohkan kita atau tidak? Kalau tidak ada contohnya, jangan pernah kita buat. Karena dengan kita membuat ini dapat merusak dua kalimat atau syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, karena perbuatan itu tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibtida'u fid din fil haqiqati minal istihza' billah. Dan secara hakikat, secara sebetulnya melaksanakan satu perbuatan bid'ah ini, perbuatan yang tidak ada tuntunan ini adalah perbuatan yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah suruh bikin begini cara untuk beribadah kepadaku. Orang bikin hal yang lain. Apakah orang yang lebih pintar daripada Allah? Ya, kan begitu tuh. Allah sudah syariatkan begini tata caranya kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang buat tata cara lain. Apakah orang yang lebih tahu ya daripada Allah? Sehingga ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang melaksanakan perbuatan bid'ah ini adalah orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, ya. Li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'uhu. Karena Anda melaksanakan satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang Anda yakini, kemudian perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Padahal terang sahabat itu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu wahai Muhammad. Ya. Kata-kata sempurna dalam ayat ini para ulama menjelaskan namanya sempurna itu jangan ditambah dan jangan dikurangi. Dia udah sempurna agama Islam ini. Makanya dalam masalah agama ini enggak usah ditambah-tambah. Ya. Kalau Islam mengajarkan kita misalkan salat subuh itu cuma 2 rakaat, ya udah buat 2 rakaat aja, jangan ditambah-tambah lagi. Misalkan kalau salat asar itu tidak ada ba'diyahnya, ya udah enggak usah salat sunnah lagi setelah salat asar, ya. Pokoknya lakukan sesuai dengan tuntunan. Kalau misalkan setelah kita salat diajarkan oleh Nabi bacaannya ini, ya itu aja yang kita baca, enggak usah ditambah-tambah karena ini perkara agama mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasul supaya membimbing kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang harus orang buat? Rasulullah, ya, tugas utama beliau diutus di muka bumi adalah menjelaskan tentang syariat tersebut, ya. Dan inilah kemudian gara-gara ini kemudian orang termotivasi untuk duduk bermajlis taklim seperti ini, ya, untuk mengkaji kitab-kitab para ulama supaya orang makin paham tentang agama ini. Dan sekali lagi, orang tidak akan selesai tentang pembahasan agama ini, ya, karena memang Islam ini sangatlah luas sehingga orang mencari terus. Ada sisa waktu kita, mari orang pakai untuk sama-sama mengkaji tentang ajaran yang mulia ini. Para ulama-ulama dahulu sampai para ulama-ulama sekarang, semua mereka mengatakan kalimat seperti itu. Ilmu Islam ini sampai kita orang mau mati tidak akan selesai untuk orang pelajari karena begitu luasnya agama yang mulia ini. Nah, ada perkara, ya, yang sangat penting sekali untuk orang tahu dalam masalah-masalah tentang hal-hal bid'ah dalam agama ini. Nah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang masyarakat atau kadang-kadang kaum muslimin mengikut atau berbuat satu perbuatan yang tidak ada tuntunan itu dikarenakan dia tidak tahu. Apakah orang-orang seperti ini juga, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat azab dia kalau dia tidak mau belajar, ya. Dia mencukupkan, pokoknya kita tahu begini padahal yang dia buat ini adalah tidak ada tuntunan. Ya. Kalau dia tidak mau tuntut, tidak mau bertanya, tidak mau belajar, dia berdosa. Tapi kalau misalkan itu dia buat, tidak ada orang dia pakai untuk bertanya, tidak ada tempat untuk belajar, ya, dia ma'dzur, ya, mendapat udzur dia, ya. Dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyarakat yang melaksanakan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Banyak sekali di masyarakat kita, ya. Ada orang yang sampai 1 malam tidak tidur,
Ya katanya baca zikir. Ya. Ini butuh untuk ditanya, pernah enggak atau ada enggak satu hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan sahabat-sahabat untuk berzikir satu malam enggak tidur. Ada enggak itu hadisnya? Ya, kalau tidak ada, jangan dibuat. Ya sesungguhnya adalah perbuatan tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya, ada orang yang sampai teriak-teriak di mic tengah malam sampai pagi masih teriak-teriak. Ya dengan keyakinan bermacam-macam, ya katanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah mencontohkan hal-hal seperti ini. Ya, sehingga ini wajib untuk orang tahu. Itu masyarakat kita yang pertama. Masyarakat yang kedua, para guru, para ustadz, para ulama, para kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu, ya, ilmu-ilmu yang tidak ada tuntunan. Ya, karena seperti kata Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, semua ini ada para pendakwanya. Kebenaran ada para pendakwanya, kebatilan ada pula pendakwanya. Ya. Jadi hal-hal yang bid'ah itu ada ustadznya juga. Ya. Hal-hal yang syirik ada juga ustadznya. Ya, hal-hal yang maksiat ada juga ustadznya. Ya, semua mempunyai. Nah, antum lihat Jo, mungkin pernah antum dengar saya sebutkan tentang Inul dengan Roma Irama yang masih pertama kali ngetren goyang ngebor itu, sampai jadi diskusi yang hangat dan besar, sampai ditampilkan mereka di forum untuk berdiskusi tentang masalah tersebut. Inul dengan ngototnya bahwa ini adalah budaya dan sebagainya. Artinya Inul secara manusia dia paham bahwa dia adalah posisi salah, tapi subhanallah ternyata banyak sekali pendukung-pendukungnya. Nah itulah pendai ya, pengajak kepada maksiat atau dosa itu. Ya, kesyirikan juga begitu. Ada ustaz-ustaz yang menyebutkan tentang kesyirikan ini. Nah, kebaikan juga ini ada juga ustaz-ustaz yang mengajak kepada kebaikan. Apalagi pelaku-pelaku bid'ah, ya banyak juga dari ustaz-ustaz. Makanya kalau kebenaran ini orang diamkan dan orang tidak berdakwah lagi, dia akan hilang dan tergantilah dengan hal-hal yang syirik, hal-hal yang bid'ah, ya, dan tidak ada tuntunannya. Adapun ya, amma binisbati li atba'i haula'il a'immah, ya. Adapun orang yang mengikuti para guru-guru, ya. Guru-guru di sini disebut dengan a'immah, ya. Imam-imam. Maksudnya di situ adalah guru-guru yang mengajarkan tentang ajaran yang tidak ada tuntunan. Sekarang sama dengan Syiah. Syiah itu kan banyak guru-gurunya, tetapi Syiah itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Ya, mungkin bapak-bapak ikhwan semua sudah paham tentang Syiah itu. Sekarang di internet sangat marak sekali banyak tulisan-tulisan tentang Syiah. Bahkan di YouTube pun banyak sekali file-file tentang tersebut. Itu banyak sekali guru-gurunya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengikuti guru-guru itu, bagaimana dia nanti kalau dia mati? Ya. Misalkan di antara kita ini ada yang mengikuti satu aliran atau satu perguruan yang sesat misalkan. Sementara orang tidak tahu apakah ini sesat atau tidak. Orang belum punya pemahaman tentang. Nah, bagaimana ya kondisi orang yang mengikuti ini? Di sini disebutkan, di sini terbagi menjadi dua kelompok ya, mereka yang mengikuti itu. Alladzina jahilul haqq falam ya'lamu anhu syai'an wa lam yahsul minhum taqsiran fi talabihi haitsu dhannu anna ma hum alaihi huwal haqq haula'i ma'dzurun. Adapun orang yang mengikuti mereka dan mereka tidak tahu sama sekali, mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran, ya. Dia tidak tahu yang benar itu yang mana, ya. Pokoknya yang dia tahu bahwa yang saya ikuti ini sekarang ini, inilah yang benar. Dan dia sudah berusaha untuk mencari sana sini, menuntut ilmu, bertanya kepada siapa, belum mendapatkan ketenangan mana sebetulnya yang benar. Untuk sementara ini keyakinan dia yang benar adalah yang dia ikut ini, ya. Maka orang seperti ini ya tidak mendapatkan azab di akhirat nanti, ya, karena ya dia memang tidak tahu. Dan bagi orang yang tahu wajib untuk memberitahu kepada orang tersebut bahwa posisi Anda adalah dalam kebatilan. Kelompok yang kedua adalah man alimul haqq walakinnahum radduhu ta'assuban li aimatihim. Ada orang yang sudah mulai memahami bahwa ini adalah salah, kebenaran itu yang sana. Ya, misalkan guru saya ini bukan begini kayaknya ajaran Islam, ya. Lalu dia belajar dengar orang-orang bilang kebenaran itu sana.
tapi karena fanatik terhadap gurunya, atau karena guru ini adalah keluarganya, atau karena bosnya dan lain sebagainya, dia pun tidak menghiraukan tentang kebenaran, biar ini saja kita buat. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada alasan bagi dia, ya tetap ya mendapatkan azab, iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Kami mendapatkan orang-orang tua kami dalam melaksanakan kesesatan itu, lalu kami pun mengikuti hal tersebut. Padahal kami sudah tahu bahwa ini adalah sesat, cuman mereka buat terus. Artinya pernah ada umat yang seperti ini, ya, dan mereka diponus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa mereka adalah orang yang sesat karena orang tahu kesesatan tapi masih mereka buat. Ya, sehingga dalam hal ini ya menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, tidak harus dengan Ustaz Mahmud, tidak harus di Firdaus, tidak harus di tempat tertentu. Silakan menuntut di mana ada majlis taklim, silakan dipelajari ya, sehingga akan nampak kepada kita mana yang benar ya, mana yang seharusnya kita ikut. Wa anna Isa Abdullah wa rasulih. Nah, ini sebetulnya penjelasan hadis tentang man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat bagi dia. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa Abdullah wa rasulih, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini hadis yang panjang. Terakhir, siapa yang punya keyakinan seperti ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi tadi pertama adalah bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bagaimana konsekuensi kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian harus juga bersaksi wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Ya. Orang Islam harus meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Siapa orang Islam yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah rasul, kafir dia. Ya. Meskipun salat 5 waktu, tiap tahun naik haji, infak, zakat, sedekah banyak sekali, tapi dia tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah rasul, kafir dia. Mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya. Maka ini penting untuk orang pelajari. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-kalamu fiha kal-kalam fi syahadati Muhammad Rasulullah. Keyakinan kita kepada Nabiullah Isa sebagai Rasul Allah seperti keyakinan kita kepada Nabi Muhammad Rasul Allah. Illa annana nu'minu bi risalati Isa wa la yalzamu minna ittiba'u. Akan tetapi perbedaannya adalah kita tetap meyakini bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi dan Rasul Allah, tetapi orang tidak wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ya datang lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa dulu baru Nabi Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad ini adalah sudah melengkapi semua ajaran-ajaran sebelumnya. Tetapi tetap orang meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah. Ya. Wa la yalzamuna ittiba'u idza khalafa syari'atuhu syari'atuna. Tidak wajib bagi kita untuk mengikuti syariat Nabi Isa apabila syariatnya bertentangan atau tidak sejalan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Fasyariatu man qablana laha thalathatu halat. Nah, ini penting sekali. Sehingga syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad ini ada 3 kondisinya atau 3 keadaannya. Ini penting untuk orang tahu. Karena kalau orang belajar usul fikih, itu kita akan tersajikan tentang ilmu-ilmu atau syariat-syariat orang-orang sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul ini mempunyai syariat masing-masing. Ya, Nabi Muhammad juga mempunyai syariat ya sendiri. Meskipun agama kita sama, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek pelaksanaan syariat ini, ya salat, puasa dan sebagainya, itu berbeda. Orang-orang dahulu juga sudah berpuasa seperti dalam Al-Qur'an kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan atau puasa ini sudah diwajibkan orang-orang dahulu, tetapi puasa kita beda dengan puasa mereka. Nah, perbedaan syariat orang dahulu ya dengan syariat kita ini ya ada 3 keadaan yang penting untuk orang pahami. Yang pertama, antakuna mukhalafatun li syariatina fal amalu ala syar'ina.
Kalau syariat orang-orang dahulu itu bertentangan dengan syariat kita, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan syariat orang dahulu dan wajib hanya mengambil syariat kita saja. Contoh, syariat orang dahulu puasa itu siang dan malam. Ya, syariat kita puasa siang aja, ya, sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Nah, siapa yang mau puasa sampai malam, ya, bukan pahala yang dia dapat, ya, justru dosa. Karena syariat kita adalah kalau terbenam matahari langsung berbuka. Yang kedua, antakuna muwafiqan li syariatina, fa nahnu muttabi'una li syariatina. Kalau syariat orang dahulu sejalan dengan syariat kita, ya, maka meskipun sama, tetap orang mengamalkan syariat kita, bukan mengamalkan syariat mereka. Meskipun sama, misalkan khitan, ya, sunat. Sunat itu adalah syariat yang sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, khitan. Nah, sekarang orang sebagai umat Nabi Muhammad juga khitan, tetapi bukan orang mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Yang orang ikut adalah syariat Nabi Muhammad. Sehingga tata cara pelaksanaan khitan itu orang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, bukan tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, an yakuna maskutan anha fi syariatina wa fi hadhihi al-hala ikhtalafa ulama al-usul. Kalau syariat yang ada di zaman orang-orang sebelum Nabi Muhammad kemudian tidak terdapat dalam syariat kita, orang baca dalam kitab-kitab mereka ada syariat begini-gini, tetapi tidak ada larangan, tidak ada juga perintah dalam syariat kita. Apakah orang mau amalkan atau tidak? Ya, kalau kondisinya seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama usul, maksudnya para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang hal tersebut. Apakah orang mau amalkan atau orang tinggal? Wasahih annaha syar'un lana. Tetapi wallahu alam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar adalah dia juga adalah syariat kita. Ya. Wa dalil ala dzalik, dan sebagai dalil, sebagai penguat, ya, rekomendasi kita bahwa itu adalah syariat kita, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iqtaduh. Mereka itulah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka dengan hidayah mereka itu ikutilah. Ya, ini adalah ayat atau dalil kita bahwa kalau ada syariat orang dahulu tidak terdapat dalam syariat kita, baik kita tidak diperintahkan dan kita tidak dilarang, maka dia adalah merupakan syariat kita juga, boleh untuk diikuti. Dalil yang kedua dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir, ya. Jadi bagi kita yang mau mengambil pelajaran, yang mau berfikir, kisah-kisah kejadian-kejadian dahulu yang tidak ada perintah di ajaran kita, tidak ada larangan juga, itu sebenarnya pelajaran bagi kita. Waqad tatarrafa fi Isa ta'ifatan. Dan terhadap Nabiullah Isa yang saya bacakan tadi ini, ya, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, 2 golongan sesat, 1 golongan yang selamat. Siapa mereka itu? Pertama adalah Yahud. Orang-orang Yahudi, al-Yahudu kadzabuhu faqalu bi annahu waladuz zina. Orang-orang Yahudi mendustai tentang kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Bahkan mereka mengklaim bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada bapak, ya. Nabi Isa enggak ada bapak, ya. Wa anna ummuhu minal baghaya, dan ibunya adalah pelacur. Itu keyakinan orang Yahudi, ya, terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, ya. Wa annahu laisa binabiyyin, dan tidak mungkin dia adalah seorang nabi, ya. Bagaimana mungkin anak zina, ibunya yang seperti itu, kemudian dia nabi, itu mustahil. Ini bagi orang-orang Yahudi. Wa qatluhu syar'an, ya, ai mahkumun alaihi 'indallahi annahum qataluhu fi hukmillahi syar'i. Mereka meyakini bahwa, ya, dia yang disalib, dialah yang dihukum, dialah yang dibunuh itu. Ini juga adalah keyakinan orang Yahudi, ya. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 157, ya. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa, ya, putra Maryam.
Tetapi dalam hukum Islam ya, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib seperti yang diterangkan ayat berikutnya dalam surah An-Nisa itu. Itu kelompok yang pertama ya, memahami tentang Nabi Isa terlalu keras dan terlalu sadis ya, sampai segitu pemahaman mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Kelompok yang kedua adalah orang Nasrani. Apa keyakinan mereka? Innahu ibnullah, sesungguhnya dia adalah anak Allah ya. Wa innahu salisun salasa, dia adalah satu di antara trinitas itu ya. Trinitas yang keyakinan mereka itu ya, Allah Bapa, Allah Ibu, Roh Kudus itu ya, di antara tiga itu adalah Nabi Isa. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah, dan mereka menjadikan dia adalah Tuhan ya. Wa kadzabuhu fima qala ya, meskipun ya itu tidak benar dalam tuturan kita. Dan yang kelompok yang ketiga adalah orang Islam ya, akidah kita tentang Nabi Isa. Bagaimana akidah kita tentang Nabi Isa? Amma aqidatuna nahnu fihi fa nashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Orang Islam meyakini bahwa sungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah benar ya, bukan seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi ya. Kama akhbar Allah taala bidzalik, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang ibunya adalah orang yang soleh. Wa annaha ahsanat farjaha, bahwa kehormatannya adalah terjaga, kehormatan orang tuanya Nabi Isa. Wa annaha ujra walakin mithlahu indallahi kamathal Adam ya. Akan tetapi penciptaan Nabi Isa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam juga. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Nabi Adam Allah ciptakan dari debu, kemudian Allah katakan kun fayakun, terciptalah Nabiullah Adam. Nabi Isa pun ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, jadilah ya, terlahirlah Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Ya, anak kira ya cukup dulu. Tidak bisa kita lanjutkan. Ya, lihat waktu yang cukup panjang, mungkin sebagian ikhwah juga ada yang puasa. Karena hari ini hari Asyura ya, tuntunan Islam. Ya, saya sudah beberapa kali sebutkan di ceramah-ceramah, hari ini sangat dianjurkan orang untuk berpuasa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang terdapat dalam Muslim, "Shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau. Ya, hari Asyura itu adalah hari ini. Ya. Ya, maka berbahagialah kalau orang bisa berpuasa pada hari ini. Ya, orang cukupkan sampai di sini. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, biar jangan terlalu panjang supaya Anda masih bisa pulang, karena habis maghrib Anda masih